Karena judul pokoknya bab kedua ini adalah perbandingan dunia dan akhirat. Nah, diterangkanlah dunianya seperti ini. Menurut Allah gitu ya. Menurut Allah dunia itu seperti ini. Ya, ada beberapa poin ya di ayatnya. Satu, dunia itu laibun, belum atau bukan yang sesungguhnya, artinya ya segala-galanya ya. Dunia itu bukan yang sesungguhnya bagi manusia. Nah, berarti kan karena ini membandingkan dunia dan akhirat, berarti yang sesungguhnya itu adalah nanti akhirat, itu baru yang sesungguhnya. Itu yang makna laibun. Yang kedua, lahwun. Lahwun itu sesuatu yang memalingkan, membelokkan, memindahkan, mengalihkan manusia dari kemestiannya selama hidup di dunia, yaitu beribadah. Nah, dunia itu yang memalingkannya, membelokkan, gitunya, mengalihkan manusia dari kemestiannya, yaitu beribadah. Tiga, zinatun itu aksesoris hidup, berarti bukan pokok maksudnya, maknanya bukan pokok. Hanya sekedar aksesoris, perhiasan, berarti yang pokok tetap ya bahwa manusia itu yang pokoknya adalah beribadah. Yang ketiga, tafakhurun. Yang keempatnya, tafakhurun hanya atau ya dunia, keduniaan itu alam malah, alamnya hawanya itu hanya bermegah-megahan, ya hanya ingin menjadi yang paling, gitulah urusan keduniaan mah gitu. Nah itu diantaranya berlomba dalam hal tersebut, itu pasti akan mengalihkan, memalingkan manusia dari beribadah. Sibuk menghabiskan, menghabiskannya teh opat teh, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikirannya itu hanya ingin menjadi yang paling gitunya dalam urusan dunia. Kalau harta paling banyak gitu. Kalau udah puncaknya urusan keduniaan mah kemasyhuran. ingin yang menjadi yang paling terkenal, ingin menjadi yang paling kaya, itu berarti terus tafakhurun. Wataka surun fil amwal, nah berlomba-lomba, kalau ini disebut secara khusus ingin menjadi yang paling banyak dalam urusan harta. Oleh Allah kemudian digambarkan itu seperti tanaman hijau yang sangat menarik, sangat menggiurkan, tapi umurnya tidak lama. Karena tumbuhan tanaman itu pasti akan mati, akan menguning, gitunya, akan menguning, layu, dan mati. Nah, oleh Allah digambarkan seperti itu. Dunia itu ibarat tanaman yang hijau, gitunya, menggiurkan, indah, sangat menarik. Tapi yang namanya tanaman itu pasti semuanya juga akan menguning, layu, kering, dan mati. Nah, sementara di akhirat itu ada dua. Apakah azab? Wa fil akhirati azabun syadidun, azab yang berat, azab yang keras. Wa magfiratun minallah, atau ampunan. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan serta keridoannya. Nah, terakhir itu penegasan yang ayat wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Itu penegasan dari rangkaian ayat ini yang sejak awal innamal hayatud dunya laibun. Nah, ini taukidnya di situ ditegaskan. Pada akhirnya dunia itu kesenangan yang menipu,
Ternyata penegasannya dari penjelasan laibun walahwun dan terus dari sampai kepada kalimat sebelum kata-kata ini. Nah ini penegasannya pada akhirnya, artinya ya, pada akhirnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, karena tadi kan kalau diibaratkan tumbuhan tema ketika hijau, mau gitu, ketika tumbuhan itu hijau, katakanlah berbunga, berbuah, itu sangat menarik gitunya, sangat menarik. Tapi kan nggak lama, sebentar juga akan menguning, layu dan mati. Ya, tertipu berarti. Nah, sementara kesenangan yang sesungguhnya, karena ini kan babnya membandingkan dunia dan akhirat. Sebetulnya akhirat yang dalam hal ini yang menggiurkan ya, di akhirat yang menggiurkan, yang yang menarik untuk dilihat, menarik didengar, menarik untuk dinikmati, tah surga nu gitu mah. Kalau dunia kesenangannya katakanlah tadinya menarik, menggiurkannya itu sementara, karena sebentar juga akan layu, hilang, layu gitunya, menguning, layu dan mati. Kalau kenikmatan dunia di akhirat itu abadi. Nah kan berarti kuncinya adalah kemampuan. Kalau begitu kuncinya adalah kemampuan melihat surga. Yang tidak mampu melihat surga berarti tidak akan bisa membandingkan. Tentu akan memilih dunia yang jelas terlihat, jelas terdengar, jelas terasa. Nah, kalau akhirat kan terlihat enggak. Seperti terlihatnya dunia yang nampak. Padahal kalau mampu melihat surga, seberapa menariknya si dunia dibandingkan dengan surga? Nggak ada menariknya sama sekali kalau begitu. Nah, apalagi nanti kalau sudah ke hadisnya ya. Nah, kemarin saya beri sana ya, karena judul pokoknya bab kedua ini dibuat oleh Imam Bukhari sendiri, meskipun ini kutipan hadis. Masalud dunya fil akhirah, itu babnya, perbandingan dunia dan akhirat. Nah, di ayat ini oleh Imam Bukhari memuat ayat ini sebagai judul juga. Maksud Imam Bukhari itu karena ayat ini kan menerangkan dunia. Takieu dunia mah tadinya laibun, lahwun, zinatun, tafakhurun. Di ujung ayat ini disebutkan, tapi sebetulnya itu semuanya menipu. Nah, berarti itu sebetulnya semuanya gitunya itu. Ini di ujung ayatnya kan wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Jadi tertipu itu disebutnya. Kalau merasa senang, kalau merasa nikmat, kalau merasa bahagia itu hanya oleh dunia. Berarti kan tertipu gitu ya. Tertipu orang yang merasa senang, merasa nikmat, bahagianya itu oleh urusan dunia. Kalau yang mampu melihat surga, tentu apa yang akan membawanya ke surga itulah yang akan menjadikannya nikmat. Nah, oleh Rasulullah digambarkan begini. Saya lupa lagi Arabnya hadis tentang kieu. Ciri hidupnya iman gitunya kalau nggak salahnya ya nanti ciri hidupnya iman pada diri seseorang berartinya. Ciri hidupnya iman pada diri seseorang itu adalah merasa bergembira apabila diperintah oleh Allah. Itu hadisnya, tapi saya lupa lagi redaksi Arabnya. Redaksi hadisnya saya lupa lagi, tapi maknanya seperti itu. Ciri hidupnya iman
di dalam diri seseorang itu adalah apabila merasa bergembira ketika diperintah oleh Allah. Ya kalau kita situasinya, katakanlah kita membayangkan situasinya kalau dulu para sahabat itu sampai berangkat perang gitunya kan, ketika berangkat perang itu sahabatnya sendiri yang ikut perang itu juga mengeluarkan harta untuk kepentingan perang teh. Yang mengeluarkan hartanya, kemudian dia sendiri ikut perang. Kalau perang Tabuk itu ya dari Madinah ke Tabuk itu 820 km. Berangkat sekian jauhnya 820 km. Naik onta iraha nepina. Kalau Rasulullah itu ibadah haji dari Madinah ke Mekah itu seminggu di jalannya. Berarti kan harus persiapan selama di jalan. Emang tuh raes daharna angin. Begitu tuh raes. Jag-jag. Kan umur apa nok gitu wungkul tuh raes. Begitu tuh raes daharna angin. Seminggu di jalan, ya berarti kan persiapan kebutuhan di jalannya seperti apa? Biaya artinya kan, nah para sahabat yang ikut perang itu mengeluarkan biaya. Dia sendiri gitu ya, ikut berangkat di sana mesti berperang. Tapi karena itu melaksanakan perintah Allah, mereka melaksanakannya itu dengan perasaan gembira, nikmat, untuk mereka itu sangat nikmat. Apalagi meskipun ada harapan gitu ya, nyamberenan susuganan gitu ya, sugan itu syahid. Mereka pasti lebih mengharapkan syahid daripada selamat dapat ghanimah, mending mana? Sugane atau syahid, itu harapan yang artinya apa yang dilakukannya itu tetap saja tidak akan sebanding dengan apa yang balasan yang dijanjikan oleh Allah. Nah makanya apa sih yang menjadikan mereka bergembira? Padahal yang dilakukannya itu kan berat, di jalan wungkul ripuh. Ini di jalan awai meureun ripuh, tapi atuh saminggu di jalannya saminggu teh kalau dari Madinah ke Mekahnya berangkat haji itu saminggu teh perjalanan teh. Kalau ke Tabuk berapa lama? Belum lagi di sana harus berperang. Nah itu karena mereka mampu melihat surga. Ya, para sahabat itu mampu melihat surga yang dijanjikan oleh Allah, makanya ditempuh katakanlah dengan mengorbankan apapun, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun. Ternyata konsina berarti untuk bisa membandingkan seperti apa dunia dibandingkan dengan akhirat. Kalau tidak mampu melihat akhirat, nggak akan bisa membandingkan. Karena dunia itu nampak, dunia itu jelas terlihat oleh mata lahir kan, dunia mah jelas. Dunia itu jelasnya terlihat, terdengar, terasa. Dibandingkan dengan akhirat yang kita tidak mampu melihatnya. Rumek we hayo mending lu jelas pasti akan memilih yang jelas terlihat. Itu lamun katakanlah kalau diibaratkan taman di sini, taman di dunia dengan taman di surga, lebih indah mana? Kalau menurut penjelasan hadis jauh lebih indah di surga. Tapi kan itu kamu hayangna teh eta we ka Cibodas Taman Bunga. Eta mah jelas di Cibodas Taman Bunga mah katingali gitu, kalau kita datang ke sana teh indah betul. Eta konsinanya. Nah, dan untuk bisa melihat akhirat dengan jelas itu harus dengan keimanan yang tinggi. Apalagi kalau sempurna,
jelas pisan itu surga teh katingali. Meskipun tidak akan sejelas apa yang terlihat oleh Rasulullah, karena oleh Allah memang diperlihatkan gitu, surga itu diperlihatkan, divisualkan lah seperti pakai apa namanya infocus menurutnya dituk itu surga teh. Takkan Nabi mah jadi gitu, surga teh jadi terlihat. Kalau para sahabat gak ada yang bisa, memang Allah tidak memperlihatkan. Tapi berdasarkan penjelasan Quran, penjelasan hadis dengan keimanan yang tinggi, nah itu teh dicerna, disebut nanti penjelasan itu gitunya dicerna oleh akal, pastinya dicerna oleh akal, itu didasari sebutnya, didasari atau dibimbing lah gitu, dibimbing dengan keimanan yang tinggi, katingali surga itu jelas. Sehingga akan menyimpulkan seperti yang beberapa beberapa hadis yang menerangkan bahwa apa namanya, kalau dengan apapun lah, sekecil apapun yang berkaitan dengan surga bandingkan dengan dunia, kesimpulannya dunia dan isinya nggak ada apa-apanya. Menyebut apapun lah itunya, sekecil apapun tentang surga mah bandingkan dengan dunia, jangankan dengan surga seluruhnya, bagian apa gitu yalah yang ada di surga, yang paling kecil, yang paling jelek lah sebut, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah ya dah hadis nah gitu pisan sebetulnya mah. Hadisnya di sini hadisnya hanya ada satu nih ya. An Sahlin qala sami'tu nabiyya ya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Niki pisan ya hadisnya kacida we mun urang kana dunya keneh geura hadisnya. Da bongan rumeuk wae atuh surga jadi teu kabita teu hayang. Mau diusautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Banyaknya yang kalimatnya khairun minad dunya wa ma fiha teh lebih baik dari dunia dan apa yang ada di sana, artinya dunia dan segala isinya. Wala ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, sampai di situ hadisnya pendek nih ya. Mau diusautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Coba. Apa namanya ya? Wadah sebuah cemeti. Cemeti teh pecut. Eta kan sok dipake kuda lumping. Gitu tah. Eta nu pokona, misalnya kalau ada sebuah golok itu kan suka diberi wadahnya, di wadahan, sarangka bahasa Arab nama, bahasa Sunda nama, sarangka, eta teh bedog di sarangkaan, sarangka mah bukan pokok, yang pokok teh goloknya atau sarangkana. Lamun lagi sarangkana mah nya sarangkana tempatnya sebutlah tengaruh mun leungit bedog dah. Kan ini hanya wadah gitunya, hanya wadah untuk sebuah golok. Berarti bukan yang pokok, karena yang pokok itu goloknya. Nah, ini nama hadis ieu teh wadah bedog tapi di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Lain nu pokokna deui, nu pokok bukan bedog nya. Kalau tadi kan goloknya, kalau yang pokok wadahna ieu mah. Tanu ieu ge mau diasautin teh wadah pecut, wadah sebuah cemeti, padahal cemeti apa artinya? Di urang ge di dunia ge sesuatu yang emang bernilai nu kitu. Kalau misalnya sebongkah berlian, eta mah nya bernilai. Iya mah cemeti bari wadahna. Aduh iya mah membandingkan ya betapa rendahnya yang namanya dunia.
Mun kitu mah dibandingkeunana gitunya sebongkah berlian di surga, wah nya dari berlian mah jelas bernilai. Iya mun coba nu kitu geura. Ya kan kalau sebuah golok bahkan yang pokok goloknya da teu dibedahan gitu naon bedog mah. Berarti si sarangkanya atau wadah goloknya itulah bukan yang pokok itu mah leungit wae teu naon nu kitu mah. Tapi kalau lamun hilang goloknya berarti kan itu yang pokoknya. Tah wadahna mah tuh apa artinya? Jadi di surga mah cangkang tutut wae. Nu di surga tapi lewat dunia mah cangkang tutut di surga tapi makanya menyebut apapun lah bagian yang mana bagian apapun ya bagian yang manapun kalau dari surga itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Bandingkan ari ayeuna dunia mun diduitkeun sabaraha? Tanah semeter sabaraha? Kalau seluruh dunia sabaraha tumbak? Tanah seluruhnya gitunya tah lah. Di Jawa Barat sabaraha meter kabeh sakabehna? Terus sameterna sabaraha? Ya artinya kalau diuangkan dengan nilainya sekian kan sa Jawa Barat teh. Belum lagi segala sesuatu yang ada di situ, ada istananya, ada rumahnya, ada bahan tambangnya, ada apanya. Kalau diuangkan sa Jawa Barat sabaraha? Nah kalau seluruh dunia berapa? Gak akan lebih bernilai daripada apapun yang ada di surga. Sebutlah yang paling jelek apa? Ya Rasulullah nyebarin lagi emang di surga ya pecut. Apa di surga nanti ada cemeti gitu untuk nyepret kuda ya. Artinya Rasulullah menyebut benda tersebut tapi ini di surga. Padahal kan ini sesuatu yang sama sekali gak bernilai. Kalau seseorang misalnya di sini di dunia gitunya kehilangan cemeti ngeuseuh meuli deui lah pirageun kitu mah sabaraha paling gitu banyak. Artinya ini kan sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai dina leungitna ge atuh bae pirageun kitu meh meuli deui we. Daripada nyari kemana mending meuli deui pan gitu tungtungna teh. Ya itu karena dianggap kalaupun hilang ya memang benda yang tidak berharga. Apalagi ini hanya sekedar wadahnya. Nah apapun lah artinya ini contoh benda gitu yang sama sekali gak bernilai di sini di dunia. Kalau wadah sebuah cemeti apa artinya? Tapi kalau itu adanya di surga, wah pasti jauh lebih dari dunia dan seluruh isinya. Tetap berarti ada kuncinya mau balik dari karena lu tadi mampu nggak menggambarkan surga? Seolah-olah kalau nyata pastinya kalau disebut nyata mapan benar artinya pasti seolah-olah surga itu sudah terlihat seperti dunia terlihat oleh mata lahir. Kalau dunia kan nyata gitu kan terlihat oleh mata lahir, tak seperti itulah dunianya. Ya seperti yang kita lihat, seperti yang kita dengar, seperti yang kita rasakan. Dunia itu seperti dunia itu seperti ini nih sekarang dunia. Bandingkan dengan akhirat, mana akhiratna, mana surgana? Hanya mampu ningali moal bisa berarti. Nah kalau ya hadis yang tadi bahwa ciri hidupnya iman seseorang gitu atau ciri orang yang beriman gitu loh. Saya lupa lagi tanya hadis sama sekitar eta lah. Tapi lo penting mah itu tuh ujung hadisnya yaitu merasa bergembira apabila diperintah oleh Allah. Apa sih yang membuatnya gembira? Nah, ngerwe karena Allah menjanjikan surga, makanya bergembira. Dan surganya itu oleh mereka sudah terlihat.
Ya, tapi terlihatnya bukan dengan mata lahir nih ya, bukan dengan mata lahir, bukan. Iman gitu tak, keimanan di dalam hatinya itu yang menjadikan mereka para sahabat itu mampu melihat akhirat dengan jelas. Sehingga pasti kesimpulannya akan seperti ini, dunia itu nggak ada apa-apanya. Satu lagi yang ada di hadis ini. Wala ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dan berjalan di pagi hari atau sore hari fi sabilillah, berjalan baik pagi hari ataupun sore hari, berjalannya itu berjalan fi sabilillah, sama nih, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini apa namanya ya? Perbandingan gitu. Perbandingan yang dimunculkan oleh Rasulullah di sini bukan dunia dengan surga seluruhnya secara langsung. Mau bisa itu dibandingkan sama. Di sini Rasulullah mengambil apa yang ada ya pokoknya di surga, terkait dengan surga itu hanya dengan wadah. Tadi telah cangkang tutut pirage siki korma tapi di surga. Siki korma di surga teh atuh. Anggaplah, makanya ini maksudnya bahwa sebutlah gitu yang sama sekali gak bernilai. Tapi hal tersebut itu bagian dari surga, itu lebih baik dari seluruh dunia beserta isinya. Memang gak bisa, makanya gak bisa kalau untuk membandingkan dunia dengan surga, seluruh surga, itu dah lain bandingkan, eta mah nggak akan bisa. Kalau membandingkan dunia dengan surga seluruhnya, mau bisa dibandingkan. Sehingga kita sokalah sebut naon nu aya di surga nu panggorengna yang anggap tidak berharga. Misalnya kan di sini disebut ini wadah sebuah cemeti. Nah kalau di sini pada kalimat yang kedua, ini pekerjaan. Ya, berjihad, berjalan gitu di jalan Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan pekerjaannya yang dimaksud lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi dari pekerjaan itu pasti Allah membalasnya surga. Ya pasti balasan dari Allah berupa surga itu pasti jauh lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi dengan kalimat pertama tadi. Gisi we engke urang di surga manggih cangkang tutut, eta teh lebih baik eta teh di surga mah manggih cangkang tutut. Gisi we jadi ditu manggih cangkang tutut. Jadi surga manggih nu kitu, sok inget-inget aya dunya baheula kumaha mending ieu. Nah, ya, banyaknya saya katakan banyak nih hadis yang membandingkan lebih baik dengan kata-kata seperti itu, lebih baik dari dunia dan isinya itu banyak. Nah di antaranya ieu teh waktu gerhana. Nah, waktu gerhana sedang sholatnya, tapinya ketika sedang sholat gerhana diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan kepada Rasulullah neraka pada waktu posisi ruku sampai Rasulullah itu lompat ke belakang gitunya, karena Allah memperlihatkan neraka itu persis di hadapan Rasulullah. Akan oleh Rasulullah itu jadi terlihat, terdengar dan terasa nyata sampai lompat karena kaget. Hanya sekilas, tapinya kemudian ganti oleh Allah, diperlihatkan surga. Rasulullah lompat lagi ke depan. Karena seolah-olah surga itu di situ, tinggal lompat masuk. Setelah selesai sholat kan kemudian ditanya, kenapa tadi waktu sholat atau sholat gerhana teh gitu, teh syariatna. Sholat gerhana mah gitu. Mun keruku teh acelok-acelokan.
Ruku nanti lompat ke belakang, lompat lagi ke depan. Karena sholat gerhana itu hanya satu kali oleh Rasulullah dilakukan. Selama menjadi nabi gitu ya, selama menjadi nabi Rasulullah itu hanya satu kali mengerjakan sholat gerhana. Karena kejadiannya memang hanya satu kali. Kalau sebelum menjadi nabinya pernah kejadian dan Rasulullah juga melihat gitunya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyahnya terkait dengan gerhana. Nah, selama menjadi nabi mah kan sekali, ai pas salat teh kitu deui. Kan para sahabat teh kieu dengan salat gerhana teh. Lompat ke belakang, lompat ke depan. Coba kalau ke kiri dan ke kanan. Pocok-pocok tuh. Ke kiri dan ke kanan. Nah, ditanyakan kenapa seperti itu. Nah, Rasulullah menjawab, ya waktu ruku Allah memperlihatkan neraka seolah-olah apinya mau membakar wajah. Harinya betul-betul kaget, setengah mati sampai lompat. Dan ketika diperlihatkan surga, Rasulullah juga lompat. Sugane atuh begitu lompatnya ternyata benar masuk pan gitu bener. Karena nyata itu surga seperti ada di hadapannya. Dan juga terlihat seperti meraih sesuatu itu oleh para sahabat. Nah, Rasulullah menerangkan bahwa di surga itu ada pohon anggur yang sedang berbuah dan aku ingin mengambilnya. Kalau saja aku bisa mengambilnya satu butir saja anggur itu, aku akan bagikan kepada kalian. Dan setelah merasakan anggur tersebut, kalian akan berkesimpulan, kieu dita, dunia ini gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan satu butir surga dibagi berapa orang? Ya bukan, wah tuh saranggoy pukul. Saranggoy ku saurang, tuh pukul geura pisan. Ih, satu butir ya mah. Itu pokoknya dibagikan kepada seluruhnya supaya tahu saja bahwa tah itu tah anggur surga teh. Setelah kalau andai bisa dipetik dan aku bagikan kepada kalian, langsung kesimpulannya seperti itu. Dunia dan isinya ini gak ada apa-apanya. Dunia dan ya isinya ini juga gak ada apa-apanya. Nah, kalau di sini dibandingkan dengan wadah sebuah cemeti. Ada lagi hadis yang menerangkan tentang bidadari surga. Bidadari surga. Jam baik dua. Baik dua jam. Bias. Ya, tekan kopi berarti. Akhirnya Sugan bisa ketemu sekarang nih hadisnya. Nah, karena ujungnya gitu keneh di kitu deui tanya. Ya Sugan dia ketemu ya hadisnya. Mana tuh hadis nanti. Kerudung gitu ya teh, kerudung bidadari di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Karena itu kita nggak bandingin teh apapun lah gitu yang terkait dengan surga. Kurang lebih seperti itu ya kayaknya hadisnya ya. Keywordnya karemong gitu atuh. Karemong kayas. Iker perlu sok hese gitu. Kira lah bisi waktu lebarah. Kurang lebih seperti itunya. Ada juga menyebut ieu naon. Eta teh paranti gelung teh. Konde, anu kitu aya di konde bidadari surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, sangat banyak lah. Ya artinya segala sesuatu lah gitunya kalau dikaitkan dengan surga pasti itu lebih baik dari dunia dan isinya.
Karena nubi nyebutkeun naon cangkang tutut gitu. Di dieu naon hargana cangkang tutut. Biji korma, katakanlah gitunya mau nyebut apapun sebetulnya nih, biji korma di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, ini contoh sebetulnya ini menyebut sesuatu yang tidak berharga gitu ya tanya. Sebuah apa namanya tadi teh wadah sebuah cemeti fil jannah eta masalah nama maudiu sautin fil jannah. Wadah sebuah cemeti di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, kemudian itu membandingkan benda yang ada di surga, anggapnya benda yang ada di surga meskipun hanya sebuah wadah sebuah cemeti itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, di sini Rasulullah menyebut dua. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang disebut oleh Rasulullah, tapi bukan pekerjaan nanti di akhirat. Nah, karena yang kedua ini kan Rasulullah menyebutkan berjihad gitunya, berjihad berjalan pagi hari ataupun sore hari di jalan Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, kemudian yang kemarin juga sudah disampaikan yang ini, rok'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kan yang disebut pekerjaannya ketika di dunia. Salat 2 rakaat, salat rawatibnya qobla subuh. Salat 2 rakaat rawatib qobla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kan yang dibandingkan di sana bukan pekerjaan atau mengerjakan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya, dan mahal mah surga. Nah, kan yang mahal yang tidak ternilai itu adalah surganya. Artinya 2 rakaat qobla subuh itu bukan pekerjaan itu dibandingkan dengan dunia dan isinya. Bisa jadi sebetulnya kalau mending sholat 2 rakaat qobla subuh mending diberi 100 juta, sok mending mana? Nyata 100 juta mata numpuk 2 rakaat qobla subuh dapat apa? Kalau yang dilihat itu pekerjaannya kan sholat 2 rakaatnya dari takbir sampai salam. Mending migawe eta, mending 100 juta. Tah bawa 100 juta tapi ulah sholat, cok mending mana? Aya bahan milih itu, milih 100 juta mah pogo. Nah, seringkali hadis itu populer sebetulnya 2 rakaat qobla subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Sering lah banyak orang yang mengatakan naonana gitu dari 2 rakaat qobla subuh itu apanya yang disebut lebih baik dari dunia dan isinya? Surga, nah lebih mahal dari dunia. Surganya gitu aja yang lebih mahal dari dunia, karena di surga itu artinya apapun yang ada di sana, sebutlah yang paling jelek, kira-kira apa yang ada di surga yang dianggap tidak berharga. Ini maksudnya itu ini menyebutkan sesuatu yang sebuah benda yang sama sekali tidak berharga, tapi kalau di surga ya kalau itu di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi nu mahal nama lain cemeti nah. Dan nu mahal mah lain pekerjaan sholat. Nah, kalau di pekerjaan ya, tapi balasannya ya itu surga. Balasannya dari 2 rakaat rawatib qobla subuh itu adalah surga. Ya pasti itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Ari ngabandingkeun pagaweanana hoream atuh. Apa sih lebih baiknya begitu mengerjakan, begitu katakanlah kerjakan 2 rakaat qobla subuh. Setelah selesai mengerjakan teh, benar gak mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari dunia dan
Isinya henteu gitu lempeng beres mengerjakan teh atas tidak merasa gitunya tekarasa tidak terasa gitunya bahwa dengan mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh itu bukan pekerjaannya gitunya, bukan pekerjaannya, bukan ruku sujudnya, bukan gitulah sholat dari takbir sampai salam, pekerjaan itu bukan itunya yang disebut lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau yang itu 2 rakaat qobliyah subuh mah jadi disebut secara khususnya, disebut secara khusus itu bahwa 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya gitu hadisnya tanya rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, tetap saja karena hakikatnya bukan pekerjaan tersebut langsung dibandingkan dengan dunia dan isinya. Tapi kalau mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh itu dapat apa dari Allah? Nah, itunya yang pasti lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, hanya masalahnya sih Ganu tadi. Apa sih yang Allah janjikan kalau mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh? Kalau disebutkan seperti itu pasti surga. 2 rakaat qobliyah subuh ini disebut secara khususnya, disebut secara khusus 2 rakaat qobliyah subuh ini menjadi sholat sunat rawatib paling bernilai tinggi. Dan ini iki hadisnya tidak ada sholat sunat yang lebih dipentingkan, diperhatikan oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Ini sholat sunat paling bernilainya. Tidak ada sholat sunat yang lebih diperhatikan oleh Rasulullah dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Ya tetap dibalik berarti. Dibalik 2 rakaat qobliyah subuh itu ada apa? Nah, itu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Tetap akhirnya mah nyaenya surga teh. Jangankan membandingkan dunia dengan surga secara keseluruhan. Sekali lagi nih, sebutlah benda apa yang dianggap tidak bernilai, tapi itu adanya di surga. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya sebetulnya yang mahal mah bukan benda yang disebut, tapi masuk surganya. Karena kalau sudah masuk surga pasti akan mendapatkan banyak, mendapatkan segala-galanya. Ya teteh surga yang paling rendah saja gitu kan, surga yang paling rendah saja. Orang yang masuk surga yang paling rendah itu akan diberi istana yang lebih indah dari 10 kali lipat lebih indah dari istana di dunia. Itu surga yang paling rendah. Luas surganya itu 10 kali luasnya dunia. Eta yang saya katakan dari keterangan-keterangan tersebut artinya pikiran kita itu harus mampu menggambarkan. Mampu menggambarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut sehingga itu terlihat nyata, benar-benar terlihat oleh iman. Itulah katingalina terlihat oleh keimanan. Makanya kalau yang keimanannya rendah ndak mal bisa nih di surga mah rumek wae. Jadi kalau mendengar surga nggak akan pernah tertarik pasti. Ya kalau mendengar surga itu kan nggak akan pernah tertarik. Ini diantaranya ya teh itu ya nasihat Umar bin Khattab kepada anak-anak muda. Oh, judulnya teh. Nasihat Umar bin Khattab kepada anak-anak muda asli mah ya. Nasihat teh.
cik atuh jang ternyata teh Umar bin Khattab gitu teu kabita ku surga ge atuh sieun ku neraka teh tak musingkeun hirup teh Umar bin Khattab begitu nah nasihatna teh danger sebetulnya kan dua-duanya juga harus terlihat. Jadi kan seperti ini katakanlah Umar bin Khattabnya melihat anak muda katakanlah begitu. Harai hirup teh kararieu itu teh kabita ku surga kitu hirup teh. Makanya nasihat Umar bin Khattab seperti itu. Sia sih jangan tuh. Umar bin Khattab teh sia pilih bae gitu. Umar bin Khattabnya galak. Kalau kamu tidak tertarik ketika dengan surga lah gitunya, takutlah dengan neraka. Nah, itu nasihatnya Umar bin Khattab teh. Dan sebetulnya memang susah kalau keimanannya rendah, mau diterangkan sehebat apapun, seindah apapun, semenarik apapun, Quran dan hadis menerangkan surga lempeng, ya ada artinya tertarik itunya kemudian berusaha bahkan bukan berusaha berjuang sebutlah untuk meraihnya karena kalau keimanannya rendah ya tak masalah nama jadi tidak mampu melihat. Nah sama juga dengan sieun-sieun atau neraka hirup henteu itu sieun neraka ya karena juga sama juga tidak mampu kan ya kan ini mah bagian dari akhirat kan neraka bagian dari akhirat, surga bagian dari akhirat. Nah di situ berarti kuncinya adalah keimanan. Beda dengan kalau orang yang tadi kan ciri hidupnya imannya itu hidup, arti hidup kan tumbuh. Ya hidup itu berarti kan tumbuhnya, namun sebut ciri makhluk hidup ya kan tumbuh. Artinya tumbuh, artinya imannya terus tumbuh, terus membesar, terus naik. Artinya semakin apa namanya semakin tinggi, semakin naik imannya. Nah pasti akan semakin jelas ketika Allah memerintah sesuatu yang terbayang apa. Nah ketika Allah memerintahkan sesuatu gitunya yang terbayang apa? Balasannya surga deui itu makanya bergembira. Nah, ciri orang yang apa namanya ciri hidupnya iman pada diri seseorang itu apabila diperintah merasa bergembira. Jadi yang terlihat itu bukan pekerjaannya seperti di sini. Berjalan fisabilillah baik pagi hari atau sore hari itu lebih baik dari dunia dan isinya kan bukan itu sebetulnya yang bukan pekerjaannya itu yang disebut lebih baik dari dunia dan isinya balasannya. Bahkan diperintah perang sekalipun para sahabat bergembira. Bukan hanya dirinya ikut perang, tapi juga mengeluarkan harta untuk kepentingan perang. Dan di semuanya artinya ya, oleh para sahabat itu dilaksanakan dengan gembiranya, perasaan gembira itu berangkat perangnya, waktu perangnya. Tetap kan yang diharap oleh mereka itu adalah katakanlah mau gugur di medan perang ataupun tidak gugur di medan perang, tetap Allah kan menjanjikan balasan bagi yang berjihad di jalan Allah, baik syahid di medan perang ataupun tidak syahid sama dapat Allah menjanjikan pahala. Hanya kalau yang syahid mah dapat keutamaan lebih ya teman. Dapat keutamaan lebihnya kalau berperang di jalan Allah, membela agama Allah, kemudian Allah menakdirkan syahid, ya milik lah eta mah. Gak boleh orang pergi perang dengan niat ingin mati di medan perang, mal perang di ditu lagi ngasokeun beuheung itu paling lain perang di ditu, pan hayang mati ditu. Lain perang kita di ditu ngasokeun beuheung. Nah kembali lagi ke sini nih.
Nah sekarang ada sedikit penjelasan nih dari Fathul Barinya tentang ini babnya dulu nih yang dibahas nih. Perbandingan dunia dan akhirat. Itulah kan judul pokok nama itunya. Nah, judul ini sebetulnya kutipan hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasai. Ya, judulnya itu potongan hadis lah gitunya atau kutipan hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasai. Hadisnya seperti ini. Wallahi maddunya fil akhirati illa masalu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Itu lafaz hadisnya gitu ya. Ini lafaz hadisnya ini menunjukkan membandingkan antara dunia dan akhirat. Demi Allah, madunya fil akhirah, tidaklah dunia ini ya netana ya terjemah harfiah besok itu pantas bahasa Indonesia nanti itu pas gitu ya kalau terjemah harfiah mengikuti harfiah terjemah per kata ya terjemah bebas lagi lah. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu kecuali berarti kata hasar tanya tidak kecuali berarti hanya gitu makna nantinya. Jadi dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat itu hanya seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke air ke dalam sebuah samudra. Seseorang mencelupkan jarinya ke dalam sebuah samudra. Kemudian diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang nempel di jarinya. Tak eta dunia. Itu jadi sekali lagi nih ya. Perbandingan dunia dan akhirat itu, dunia itu hanya seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam sebuah samudra, lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang nempel di jarinya. Nah perbandingan nanti, air yang nempel di jarinya itu dunia, dan akhirat itu adalah samudra seluruhnya. Ari nu kitu bandingkeun. Masa membandingkan air yang hanya satu tetes dengan air di seluruh samudra, kan tengah banding. Itu pun tetapnya supaya bisa punya gambaran, supaya punya kesimpulan. Seperti apa dunia ini kalau dibandingkan dengan surga. Tuh di antaranya dengan hadis seperti ini. Dunia dibandingkan dengan surga itu ibarat seseorang mencelupkan jarinya ke air lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak nih falyanzur bima yarji'u. Lihatlah gitunya ketika jarinya diangkat itu berapa banyak air yang nempel dibandingkan dengan seluruh air di samudra tadi. Tah dunia teh air yang nempel di jarinya. Kalau surga itu air seluruhnya. Kalau kaitan yang kaitan yang lainnya nih dengan hadis yang ini. Kalau para sahabat tadi ketika diperintah perang sekalipun nggak pernah ada di dalam dirinya itu ada rasa keberatan, anggaplah gitunya. Nggak pernah di dalam diri para sahabat itu ada keberatan ketika diperintah perang oleh Allah.
Bahkan bukan hanya berangkat perangnya, hartanya pun gitu dituntut untuk keluarkan untuk kepentingan perang. Gak pernah ada rasa keberatan, selalu itu merasa bergembira. Karena yang mereka lihat, yang mereka yakini itu bukan perangnya, bukan pekerjaannya, makanya yang tadi bukan yang itu yang disebut lebih baik dari dunia dan isinya, tapi apa yang dijanjikan Allah oleh mereka itu sudah terlihat nyata. Itu yang akan mereka dapatkan, itulah yang membuat mereka bergembira. Nah, para sahabat sebutlah seperti itu semuanya para sahabat. Kemudian Rasulullah menyebut bahwa umat Islam itu mulai dari generasi berikutnya nih. Mulai dari generasi kedua berarti tabi'in, generasi kedua teh. Ini generasi pertama itu kan Rasulullah dan para sahabat. Generasi kedua itu tabi'in. Orang-orang Islam mulai dari zaman tabi'in. Padahal zaman tabi'in sahabatnya ayaknya nih berarti. Ya, tabi'in itu kan orang yang bertemu dengan sahabatnya, tidak kebagian bertemu dengan Nabi. Artinya kan belum jauh seperti kita yang kalau kalau dikaitkan dengan zaman hidupnya Rasulullah, kita ini kan sudah 1500 tahun. Sudah 15 abad gitunya lewat. Rasulullah itu hidupnya dulu 15 abad yang lalu. Kalau dibandingkan dengan saat kita hidup sekarang. Kalau para tabi'in kan masih sangat dekat. Tapi mulai terjadinya perubahan, mulai terjadinya pergeseran pada umat Islam itu dimulai sejak zaman tabi'in. Ini kan diantaranya hadis yang ini, hadis yang Anas bin Malik, ya juga pernah saya sampaikan tentang hadis ini. Anas bin Malik itu memang sahabat yang umurnya paling panjang, jadi cukup lama gitu setelah Rasulullah tidak ada itu. Anas bin Malik cukup lama, itunya jadi mengalami banyak apa namanya kekhalifahan, ya seberapa hiji nu kealaman ku Anas bin Malik mah. Umar bin Abdul Aziz wae kealaman. Ketika Anas bin Malik berada di Damaskus, didatangi oleh orang-orang mencari hadis ke Anas bin Malik mah gitunya, mencari Anas bin Malik itu mencari hadis. Nah, ada orang-orang yang menemui Anas bin Malik di Damaskus di Suriah. Orang ini mengatakan ketika kami mendatangi mereka, Anas bin Malik menangis. Dan kami tanya, mengapa gitu ya, mengapa engkau menangis? Pasti karena sholat ya. Anas bin Malik mengatakan, eta pisan. Itu gambar rata jauh. Stiker itu usaha. Tepat gitulah kata Anas bin Malik. Emang itu yangnya aku menangis itu karena artinya saat itu Anas bin Malik melihat orang-orang mengerjakan sholat seperti apa. Saat itu pun gitu, berarti tabi'in kan orangnya. Karena ini kan sahabat ayah kene, Anas bin Malik. Kalau sahabat nggak akan ada yang sholatnya sampai apa membuat Anas bin Malik menangis, moal ayah sahabat mah. Berarti mulai dari zaman tabi'in. Anas bin Malik melihat orang-orang sholat itu Anas bin Malik merasa sakit hati mungkinnya melihat sholat jadi seperti itu. Kemudian Abu Darda gitu kan. Pada satu waktu dia pulang ke rumahnya, kemudian marah-marah di rumahnya, istrinya kan yang nanya. Abu Darda menjawab, marahnya itu karena hari ini aku melihat apa yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu kalau sholat berjamaah. Artinya kan saat itu di zaman tabi'in orang sudah mulai karena berjamaah, sudah mulai tidak berjamaah. Sejak zaman tabi'in mulai nanti.
Ayeuna gitu kita hidup sekarang 15 abad kemudian dibalik, makanya Rasulullah sudah mengatakan terasing. Karena pergeserannya pasti sudah semakin jauh. Kalau di zaman Rasulullah itu tidak pernah ada sahabat yang sengaja tidak berjamaah, itu nggak ada. Itu kan Abu Darda kan gitu berarti. Di zaman Rasulullah itu kalau sholat berjamaah, ayeuna dibalik nu berjamaah nu aneh teh. Nya ayeuna mah dibalik gitu, bahkan di masjidnya satu orang. Lantaran hiji-hiji acan nu adan manehna nu qomat manehna, benar-benar dunia terbalik. Di zaman Nabi moal aya gitulah yang tidak berjamaah nggak akan ada. Adi ayeuna mah nu hayang berjamaah batur. Kenapa gitu sampai seperti itu? Nah, Rasulullah menyebutkan berarti sudah terjadi pergeseran, terjadi perubahan pada yang disebut orang Islam. Dan Rasulullah menyebutkan gitunya, terjadi pergeseran, bergesernya orang Islam itu artinya berubah dari orang Islam itu idealnya mestinya seperti Rasulullah dan para sahabat. Itu disebut muslim orang Islam. Yaitu Rasulullah dan para sahabat. Itu Rasulullah sudah menjabarkannya, mulai terjadi pergeseran, perubahan. Dan perubahannya itu dimulai sejak zaman tabi'in, kan belum lama berarti Rasulullah meninggal. Mulai itu orang Islam itu bergeser kan berarti tidak seperti Rasulullah dan para sahabat. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini? Berubahnya itu Rasulullah menyebutkan orang-orang Islamnya itu menjadi manusia yang cinta dunia. Mengapa gitu cinta dunia? Surga ketinggali berarti. Kenapa mencintai dunia? Katakan tadi mending sholat 2 rakaat, mending 100 juta. So 100 juta maka tinggali. Terus kalau sholat 2 rakaat dapat apa? Tak ketinggalieun gitunya apa yang Allah janjikan kalau mengerjakan 2 rakaat qobla subuh, teu ketinggalieun nya puguh atuh naon mun teu menang naon. Nah, akibatnya kalau seseorang sudah cinta dunia pasti takut mati. Dina hadisna teh 2 disebutkan. Orang Islam itu berubah, bergeser menjadi manusia yang cinta dunia dan nyari cinta dunia apa tuh nggak mau meninggalkan dunia pasti. Karena mencintai dunia itu pasti akan seperti itu kan akibatnya, nggak mau meninggalkan dunia. Kalau Rasulullah SAW akan begitu diberi pilihan oleh karena setelah Rasulullah selesai mengerjakan tugasnya sebagai nabi, selesai nih ya mengerjakan tugasnya sebagai nabi oleh Allah, kemudian kan diberi pilihan mau mau dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Rasulullah milih apa? Langsungnya milih mending balik buru-buru merenung dunia. Apa dunia? Kan Rasulullah diberi pilihannya ketika selesai mengerjakan tugasnya itu oleh Allah diberi pilihan. Bisi betah kene di dunia. Boro-boro ceng nabi teh. Betah di dunia, betah naon-naon di dunia. Itu diberi pilihannya itu kan baina dunya wa ma indallah. Rasulullah diberi pilihan antara dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Kan Rasulullah langsung memilih apa yang ada di sisi Allah. Jangankan nabi lah gitunya yang surga dan nerakanya memang sudah ditampakkan, diperlihatkan. Sahabat saja kalau diberi pilihan seperti itu sama. Teteh kurang lebih kieu eta teh beureun lamun urang mah ditanya teh mun urang kira-kira sanggup nggak kalau ternyata kita ini mati besok?
ampun meureun teh heula ulah waka jawab karar itu geura. Tah eta kan masalahna mah. Ya kurang lebih sama kan Rasulullah masuk mau mati sekarang atau masih mau di dunia, Rasulullah milih mana? Kan itu sama sebetulnya kan sih ya gitu aja. Mau nggak sanggup nggak kalau mati besok? Ah, ada orang henteu Pak. Mun para sahabat mah lila isuk lila. Iya Rasulullah mah kumaha mun mati isuk lila. Ayeuna cek para sahabat teh beureun jangan ke nabi lah gitu nya. Nungguan nepi ka isuk mah teu lila sabaraja penting ayeuna. Dari urang mah pan nya urang merubah sawe nya pan gitu. Sama sebetulnya apa yang ditawarkan kepada Nabi teh anggaplah ditawarkan ke orang sanggup lamun pupus teh anjing katakan waka lama gitu lah waka alasan beda-beda mun si Jeff saya can kawin Jeff alasan teh wah ulah isuk atuh terserah. Aduh, ya kumaha pentingnya ini kan pertemuan ketiga kalinya. Ya ada judul lagi membandingkan dunia dan akhirat. Sebetulnya. Ya sulit kan membandingkan dengan akhirat dengan surga lah gitunya. Membandingkan dunia karena dunianya kan di Qurannya digambarkan yang indah, menggiurkan, sangat menarik. Surga seperti apa? Jadi membandingkan dunia dan akhirat ya dunia dengan surga gitunya. Rasa singgung tadi itu kabita aku surga. Atuh tes kabita surga sieun ku neraka sateh. Musingkeun siapa hirup ge. Itu musingkeun.